Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Rita Sulastini, MMPD. Saya mengampu sebagai dosen pada mata kuliah Perencanaan dan Standarisasi Pendidikan dan ditugaskan pada unit Prodi S3 Ilmu Pendidikan dan Prodi S2 Administrasi Pendidikan Universitas Islam Nusantara Sekolah Pasca Sarjana. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah, namun kali ini yang akan disampaikan adalah mata kuliah yang terkait dengan yang saya ampu di semester ini. Berikut beberapa penjelasan terkait dengan perkuliahan tersebut. Mata kuliah ini, Perencanaan dan Standarisasi Pendidikan, memiliki beban SKS sebesar 2 SKS yang dilaksanakan dalam waktu 1 semester, di mana saya menerapkan metode pelaksanaan perkuliahan dengan cara daring dan luring. Ingat, pendekatan perkuliahan yang digunakan menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Project Based Learning ini ditujukan dengan tujuan agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam meneliti dan menghasilkan luaran sebagai bentuk pengabdian untuk mencakup kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Adapun detail yang saya berikan dalam perkuliahan meliputi 1. Pemberian RPS sebagai juknis pelaksanaan perkuliahan 1 semester. Yang kedua adalah kegiatan perkuliahan yang meliputi kegiatan rutin pemberian materi, delivery system, dan yang ketiga adalah sistem penilaian yang diukur berdasarkan luaran penelitian tersebut. RPS mencakup capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah, meliputi capaian sikap, capaian sikap atau perilaku, capaian pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus, di mana capaian sikap atau perilaku meliputi capaian terkait dengan pemahaman pembelajaran tersebut atau materi perkuliahan tersebut dalam konteks keagamaan dan bagaimana menerapkannya berdasarkan basis-basis keislaman. Dan yang kedua adalah capaian pengetahuan yang meliputi kedalaman pemahaman materi terkait dengan perkembangannya di dalam ilmu pendidikan. Dan yang ketiga adalah keterampilan umum dan keterampilan khusus sebagai bentuk wadah bagaimana mahasiswa harus dapat menghasilkan novelty sebagai bentuk gagasan untuk memberi solusi pada temuan permasalahan di lapangan dalam meneliti. Kemudian kegiatan perkuliahan sebagaimana secara rutin dilakukan dalam 1 semester, didahului oleh RPS, lalu dilanjutkan dengan pemberian materi oleh dosen pengampu dalam bentuk tim, yaitu saya sebagai bagian dari tim maupun saya secara mandiri. Setelah dilakukan kegiatan dengan sistem in, yaitu 6 kali di kelas, kemudian on 4 kali di lapangan, dan sisanya adalah 6 kali in kembali atau masuk ke dalam kelas dengan tujuan untuk mempresentasikan hasil temuan di lapangan. Demikian kegiatan perkuliahan ini dilaksanakan dan hasil akhirnya dilakukan asesmen penilaian yang meliputi hasil produk selama di lapangan, yaitu berupa produk penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal yang sudah dikelola oleh Universitas Islam Nusantara melalui Ikatan Doktor Ilmu Pendidikan dalam bentuk rumah jurnal maupun dalam bentuk buku sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang disosialisasikan salah satunya melalui webinar bersama Lokus. Demikian pengantar dari saya, dan selanjutnya dapat dilihat kegiatan-kegiatan perkuliahan saya yang akan dilakukan secara luring dan daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan orientasi perkuliahan, khususnya perkuliahan mata kuliah Perencanaan dan Standarisasi Pendidikan. Sebagaimana sebelumnya kita melaksanakan kuliah seperti yang sudah-sudah, maka pada pertemuan kali ini saya sebagai bagian daripada tim dosen pengampu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan juknis pelaksanaan kuliah kita. 1 diantaranya melalui RPS, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua
kita akan sedikit orientasi pengantar dari isi yang berhubungan dengan pelaksanaan kita perkuliahan ke depan yang sudah diatur dalam RPS tersebut. Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu di sini, Ibu Enda, Ibu Rizka, Ibu Tita, Ibu Hera, Pak Heri, oke ya. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat saja. Bapak Ibu, ini adalah rencana pembelajaran semester kita untuk 1 semester ke depan yang semoga bisa kita ikuti karena RPS ini sudah mengacu sebagaimana sudah ditetapkan di dalam peraturan dengan komponen-komponen dan unsur-unsur yang memang sudah menjadi keharusan tujuan dan produk akhir perkuliahan di tingkat pasca sarjana ya, ini khususnya untuk S3 ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini CPL Prodi kita sudah tahu seperti yang sudah ya, CPL Prodi di sini ada sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, kemudian selanjutnya sampai kepada kita masuk pada inti daripada perkuliahan ini ya Bu ya. Jadi ini di RPS ini di bagian bawahnya Bu ya, gitu di RPS ini di bagian bawahnya Bapak Ibu bisa melihat sendiri keterampilan khusus, pengetahuan yang harus diketahui. Nah, jadi Bapak Ibu ini mata kuliah perencanaan dan standarisasi. Sebagaimana tajuk perkuliahan kita ini ya, untuk perencanaan standarisasi. Jadi selama perkuliahan ini kita akan mempelajari terkait dengan standarisasi pendidikan, kemudian kita akan mempelajari tentang tata kelola strategi di dalam merencanakan pendidikan, kemudian kita juga akan mengetahui luaran terkait dengan kegiatan-kegiatan pendidikan gitu ya, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan standarisasi dan pembentukan lembaga pendidikan, pengelolaannya dalam tingkat makro, mikro, meso. Jadi Bapak Ibu setiap kita melaksanakan perkuliahan ini sebagaimana tuntutan untuk Tridharma Pendidikan, jadi kita ada setiap mata kuliah harus ada pendidikan, penelitian dan pengabdian, maka penelitian dan pengabdian ini harus dipublikasi untuk sebagai bentuk transparansi kinerja kita di Tridharma Pendidikan. Nah Bapak Ibu bisa melihat di dalam perkuliahan, akhir perkuliahan ada beberapa yang harus dipenuhi oleh kita ya, dalam sebagai satu tim ya di antara mahasiswa dengan dosen, yaitu beberapa produk yang memang menjadi produk hasil Tridharma, yaitu bentuknya bisa jurnal, bentuknya bisa buku yang sifatnya publikasi maupun yang sifatnya memang publikasi itu dihakikan ya dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual. Nah ini Bapak Ibu bisa pilih atau mungkin hasilnya dalam bentuk YouTube ya, YouTube yang memang bisa diakses oleh orang banyak gitu. Nah ini yang menjadi target kita 1 semester ke depan. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pelaksanaan perkuliahan. Di sini ada tahap yang pertama gitu. Tahap yang pertama Bapak Ibu bisa melihat ya, di sini ada skema ya. Jadi kita ada 16 kali perkuliahan, kemudian terbagi atas 3 kelompok kegiatan besar, yaitu yang 3-nya ini terbagi gini Bapak Ibu. Jadi 4 kali sampai 5 kali perkuliahan kita akan melaksanakan perkuliahan yang dipandu oleh dosen terlebih dahulu. Jadi kita memberikan materi ya, memberikan materi sampai 5 kali tatap muka. Ini Bapak Ibu bisa lihat ke bawah lagi ya, di bawah lagi nih Bapak Ibu bisa melihat masih di bawah lagi ya Bapak Ibu bisa melihat ini ada ya ini sampai 1, 2, 3, 4, 5 ini berdua. Nah begitu masuk di perkuliahan yang ke-5 Bapak Ibu sudah masuk ke lapangan. Jadi metode yang akan kita gunakan di sini pendekatan pembelajarannya kita menggunakan PJBL, Project Based Learning, dengan sistemnya dilaksanakan secara daring maupun secara BM tatap muka dan BM belajar mandiri ketika Bapak Ibu ada di lapangan yang sifatnya akan dilaksanakan secara asinkronus ya. Jadi 5 kali perkuliahan di awal kita akan melaksanakan tatap muka yang nanti sifatnya apakah tatap muka secara luring atau daring ya, tatap mukanya daring atau luring itu diatur juknisnya oleh fakultas atau SPS. Jadi kita mengikuti juknis yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini tetap akan melakukan interaksi dengan dosen seperti biasa ketika tatap muka tersebut. Kemudian tahap yang kedua atau tahap on ya, ada tahap Bapak Ibu ke lapangan. Tujuan daripada ke lapangan ini adalah Bapak Ibu mendapatkan pengalaman, jadi berbeda mungkin dengan pembelajaran di S1 ya atau di tingkat
menengah. Jadi di sini pada saat Bapak Ibu di lapangan itu, Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan materi ini. Satu contoh, Bapak Ibu, ini kan judulnya perencanaan dan standarisasi. Silahkan yang mau mengambil tingkat SMA, SMK, nanti ini kelompok akan dibagi dalam kelas akan dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok ini mengambil jenjang, memilih jenjang. Di dalam jenjang ada beberapa lagi, misal jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar di dalamnya itu ada SD, SMP atau PAUD ya, TK, kemudian menengah, kemudian masuknya dalam SMA atau SMK, kemudian ada vokasi dan sebagainya gitu ya. Bapak Ibu nanti tinggal pilih. Nah, setelah Bapak Ibu ke lapangan seperti halnya penelitian, bertanya, kemudian menemukan masalah, kemudian Bapak Ibu melihat berbagai hal tersebut, maka Bapak Ibu maju ke dalam lagi, masuk ke kelas lagi, kemudian memberikan proposal ke kita. Apa ini yang mau diceritakan berdasarkan hasil temuan studi pendahuluan. Nah, setelah itu Bapak Ibu ke lapangan lagi. Setelah di perkuliahan ke-7 kalau tidak salah ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini perkuliahan yang ke-13, perkuliahan yang ke-7 ya, Bapak Ibu bisa lihat di atas. Nah, ketika masuk di perkuliahan ke-7, kita ada UAS, UTS dulu seperti biasa ya, karena 16 kali tatap muka. Kemudian di perkuliahan ke-9, Bapak Ibu masuk ke dalam masih ada di luar sampai perkuliahan ke-12 ya. Nah, terakhir Bapak Ibu ada di perkuliahan ke-11 itu mempresentasikan hasil temuan. Mengkaji hasil temuan tersebut, kemudian menjelaskan, memberikan gagasan yang dihadiri oleh lokus. Ini ada foto ya, ada foto. Di sini satu contoh ketika kita webinar kelas, ini sudah ada foto mengundang pihak lokus. Kemudian pihak lokusnya warnanya biru ya, itu kemarin adalah di SMPN 1 Warung Kondang, dan yang sebelah bawah itu yang belakangnya hitam itu PGRI Cibeber. Jadi ini sebagai mengapa kita mengadakan webinar, karena hasil kita inilah hasil tridharmanya. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini, tridharmanya itu adalah kita mengajak lokus dan mempresentasikan bahwa inilah yang kita usulkan kepada mereka terkait dengan permasalahan di lapangan, entah dalam hal standarisasi, entah itu yang berhubungan dengan rencana strategisnya, berhubungan dengan rencana operasionalnya, atau berhubungan dengan penyusunan visi misi sampai dengan program-program mereka jalankan di sekolah atau di unit-unit setiap jenjang yang dipilih nanti ya. Gitu Bapak Ibu, nih kurang lebih ada 16 kali pertemuan. Ya, nah mungkin saya ada sedikit gambaran untuk materi ya. Untuk materi saya ada file materi yang memang sebagai pengantar saja Bapak Ibu. Jadi dalam perencanaan dan standarisasi ini memang apa yang dibahas gitu ya. Ini saya ada slide-nya yang memang sebagai pengantar saja Bapak Ibu ya. Nanti ketika di lapangan Bapak Ibu akan bisa lebih mengetahui beberapa poin-poinnya ya. Ini ada referensi yang Bapak Ibu bisa pegang. Jadi gini Bapak Ibu, perencanaan dan standarisasi ini Bapak Ibu harus mengupdate peraturan ya. Kita harus mengupdate peraturan. Semua peraturan-peraturan yang berhubungan dengan standar kurikulum, yang berhubungan dengan perencanaan visi dan misi, kemudian yang berhubungan dengan rencana strategis Kemendikbud, Kemendikti, ya semuanya ya, gitu. Semua jenjang harus diketahui sampai dengan luaran-luarannya ya, mulai dari strateginya itu ada analisa SWOT-nya sampai dengan ada smart system-nya. Ya kita akan mempelajari seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, sampai ke mutu total ada di sini nomor 8 Salis Edward itu contohnya quality management. Kenapa? Karena kita masuknya ke rencana strategik ya, rencana strategik. Memang mata kuliah ini diberikan di semester 2 Bapak Ibu dengan tujuan supaya semakin mengarah fokus dan semakin ini apa ya istilahnya makro ya, apa yang kita pahami ini makro itu tidak lingkungan kelas lagi, tidak lingkungan sekolah lagi, tapi lingkungan posisi sekolah terkait dengan posisi lembaga terkait dengan hal-hal di luar pada pemetaan pembangunan pendidikan. Itu makanya masuknya ini perencanaan pendidikan gitu ya. Nah Bapak Ibu bisa lihat ini ada akuntabilitas lembaga, penjaminan tujuan. Jadi Bapak Ibu gini, selama kita mempelajari ini kita akan belajar menyusun visi, menyusun misi ya gitu. Gimana sih misinya? Bagaimana visi ini memang bisa anak misi? Kemudian setelah visi misi kita membuat renstra. Setelah kita membuat renstra, kemudian kita membuat renov, rencana strategi, kemudian rencana operasional. Di rencana operasional kita membuat program. Nah, dari program ini masuk kepada standar-standar yang sudah
yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Kalau masalahnya di manajemen Sarpras misalnya, maka perencanaan Sarpras. Kalau permasalahannya ada di manajemen kurikulum, maka permasalahannya adalah perencanaan kurikulum, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa dilihat di bawah ya. Ya, ini maaf, perencanaan pendidikan, pedoman pelaksanaan, betul, penyusunan skala prioritas, sasaran kegiatan. Nah, ini maksudnya visi misi, sarana berkoordinasi, yang bagian bawah ini maksudnya rencana operasional. Kemudian yang ini program-program ya, pekerjaan-pekerjaan ya. Ini mungkin bisa diteruskan Bapak Ibu ya, dilihat ke bawah lagi. Nah, ini ada tujuannya, manfaatnya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pengantar terkait dengan bagaimana sih menyusun visi misi, bagaimana sih rencana strategik dalam pembangunan sekolah, nah gitu, atau pembangunan universitas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide saya paling bawah, saya menampilkan peraturan dari BSKAP ya, Bapak Ibu bisa lihat lagi di bawah. Di bawah. Nah, ini ada beberapa. Nah, dari rencana pengembangan BSK Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini adalah panduan kita selama perkuliahan standarisasi pendidikan. Di dalam buku ini Bapak Ibu bisa mempelajari cara membuat visi, cara membuat misi. Sekarang yang terbaru adalah keluaran 2022-2024 seingat saya ya. Kalau 2025 seingat saya belum ada ya. Jadi kita menggunakan yang 2024. Nah, di dalam 2024 ini sebenarnya tidak terlalu substansinya tidak terlalu berbeda ya, tetapi rencana standar kurikulum dan asesmen pendidikan ini memang betul-betul mengatur batasan-batasan ketika ada kondisinya itu di lapangan ditemukan masalah terkait dengan penyusunan program gitu ya. Kenapa harus ada BSK dan standar kurikulum? Karena semua perencana pendidikan itu ujungnya keluarnya memang harus kurikulum Bapak Ibu. Karena apa? Karena orientasinya siswa, ya kan? Jadi paling tahu bidang pengelolaan pendidikan, sukses tidaknya, kebijakan yang bisa diturunkan atau tidak, memang akhirnya kepada kualitas siswa, gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihatnya. Ini kurang lebih Bapak Ibu ada model-model perencanaannya, komprehensif, target setting, model planning, efektivitas biaya, ya, yang ini sudah diketahui banyak ya. Jadi memang kalau perencana pendidikan itu harus sifatnya komprehensif, harus terpadu ya, makanya nanti manajemen mutunya pun juga terpadu ya. Kalau sudah masuk manajemen mutu maka kita akan mempertimbangkan dengan analisa SWOT ya, kemudian dengan smart system, ini sudah nempel gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kurang lebih Bapak Ibu RPS dengan materinya sih pasti ada buku contohnya, kemudian ada panduannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang paling penting di sini adalah saya tidak menyebut kemauan guru ya gitu ya. Yang paling di sini adalah memang pemberdayaan itu tidak bisa sepotong-sepotong Bapak Ibu. Ini dulu deh bagiannya tidak, tapi namanya supervisi, ada supervisi. Istilahnya ada supervisi akademik, ada supervisi manajerial, kan gitu Bu ya. Kan kita bisa tahu guru itu mau membuat atau tidak kan tentu kan dari pengawasannya. Pengawasan harus ada kan Bu. Nah, makanya di dalam ilmu pendidikan kita nih di S3 ini nih ada konteks itu tetap pada sifatnya ya pendidikan secara manajemen pendidikan konsentrasinya, karena di dalam manajemen pendidikan ini ada administrasi pendidikan. Nah, apa yang Ibu sampaikan itu sudah mengarah kepada tindakan administratif Bu, yaitu mengawasi bagaimana ternyata guru belum buat, ternyata guru tidak bisa, ternyata guru tidak mau. Nomor satu apa? Kebijakan kepala sekolah harus turun. Kebijakan kepala sekolah harus turun bahwa itu sifatnya menyusun kurikulum itu wajib bagi guru. Kemudian membuat buku ajar pun wajib bagi guru gitu ya. Jadi nah ini dibuat terserah bagaimana bentuknya itu silakan saja, tetapi SOP-nya tuh harus ada Bu gitu. Itu satu. Yang kedua adalah kebijakan ini diikuti dengan pelatihan. Nah, Ibu sekarang lihat terus kalau kita di lapangan pengabdian masyarakat di mana? Ya kita bisa mengadakan pelatihan Bu. Kita bisa mengadakan pelatihan gitu. Kita bisa saja kita mengadakan pelatihan Ibu, nanti Ibu ngundang lokus ya, kita webinar di pertemuan ke-13 ke atas itu. Kita ngundang lokus. Kita ajak lokus ini ini Pak, contohnya seperti ini, kita kasih lihat ke mereka. Kemudian mungkin kita tidak melatih guru-gurunya, tapi cukup mungkin di kepala sekolahnya saja Bu, karena waktunya kan sempit ya, kita cuma 16 kali tatap muka. Mungkin kita bisa memberikan modul ke kepala sekolah, nih Pak, Bu, mungkin ini bisa diterapkan di sekolah Bapak atau Ibu, bentuknya seperti ini, draftnya seperti ini, karena semuanya dikerjakan kepala sekolah kan sulit ya. Ini draftnya seperti ini, pertemuannya seperti ini, nanti jika dibutuhkan kita bisa datang di sana untuk sebagai pendamping. Gitu ya Bu ya. Itu banyak Bu, dan saya pernah masuk ke SMA 24 yang di jalan PH Mustafa atau Jakarta itu ya.
Ya, SMA 24 Bu, aku saya lupa itu di ya daerah ujung Berung sebelah sana ya. Nah, waktu itu pada saat supervisi Bu, jadi saya mendampingi dinas pendidikan yang melakukan supervisi itu, waktu itu melihat cara guru-guru membuat soal ujian karena membuat soalnya tuh berantakan gitu ya, beberapa soalnya masuk kurang ini, kurang itu, kurang ini. Nah, akhirnya saya mengajarkan kalau membuat soal itu harus teori dulu, dengan berdasarkan teori BIX ya, harus membuat teorinya dulu. Kemudian ada baru pilihan berganda, kemudian short answer, kemudian true false, kemudian baru esai, kemudian baru gagasan. Ya seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, ini memang harus ada pelatihan, Bu, gitu. Nah, itu bentuk pengabdian masyarakat kita itu, Bu Rizka tuh, ya. Membelajarkan mereka, mendampingi, membantu kepala sekolah. Kita cuma bisa sebatas itu, Bu. Tidak bisa, ayo guru-guru nggak bisa. Kepala sekolah harus ada kebijakannya dulu, Bu. Perencanaan pendidikan tuh gitu. Dia harus turun pakai kebijakan, wajib. Kan kalau wajib bukannya takut ya. Nggak ada yang takut ya. Tapi kalau wajib itu kan, dia guru-guru itu tahu. Jadi, ya itu memang sudah harus bagian pekerjaan guru gitu ya. Nah, kan guru itu kan harus disupervisi secara manajerial dan secara administratifnya paling penting pengawasan. Memang betul mereka sudah paham, tapi ternyata pas dicek kan gitu ya. Nggak, oke sekali dicek, tapi kok nggak paham pas dilihat cara ngajarnya. Jadi kan berlapis Bapak Ibu ya. Gitu. Nah nanti setelah lihat cara ngajarnya kemudian selesai cara ngajar kok begitu lagi, ternyata cara ngajarnya tidak dievaluasi gitu ya, kan begitu terus gitu ya. Ya itu yang makanya maksudnya kepada supervisi. Itu Bu Rizka ya kurang lebih ya. Bapak Ibu ada lagi? Saya rasa di perencanaan standarisasi pendidikan ini cukup menarik ya karena standar kita berubah kata Ibu Endah tadi ya, berubah-ubah ya nggak apa-apa ya gitu, memang itulah dinamika pendidikan di Indonesia ya. Jadi pendasmenting saya nyebutnya, pendidikan dasar menengah tinggi ya. Kemudian Ibu Hera ini kan kepala sekolah SD ya Bu ya. Ibu Hera sudah paham ya gitu, paham bagaimana haru biru ya Bu ya, haru birunya menjadi kepala sekolah SD gitu ya. Lebih sulit daripada jadi rektor perguruan tinggi ya Bu. Gitu ya. Gitu teman-teman sini tuh pada ketawa semua ya Bu ya di S3 aja kita semua ketawa semua. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin Pak Heri, kalau misalnya sudah tidak ada untuk orientasi awal ini saya tutup ya. Ada pertanyaan mungkin Pak Heri, Ibu Reni, Ibu Tita, Ibu Rizka, Ibu Hera, Ibu Endah. Kalau masih ada pertanyaan. Mungkin cukup ya, Ibu. Cukup. Ya cukup baik. Ya terima kasih Bapak Ibu. Semoga nanti kegiatan kita orientasi ini bisa dipelajari ya, dipelajari lebih lanjut. Dan saya kita akan membuat WA group mata kuliah ya untuk sebagai wadah komunikasi dan informasi terkait dengan perkuliahan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Sebelum selesai kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.